Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MPLB 2, kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lovina Aulia Kristanti dari kelas 10 MPLB 2, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfi Nuraisyah dari 10 MPLB 2, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriana Putri dari kelas 10 MPLB 2, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Yesa Amelia Putri dari kelas 10 MPLB 2, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Natasha Indriana dari kelas 10 MPLB 2, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Briana Febrianti dari kelas 10 MPLB 2, nomor absen 6. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat dari produk yang kami buat yang berbahan dasar dari limbah. Latar belakang, kebersihan lingkungan merupakan kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau, dan enak dipandang mata. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada kerjasama dari semua pihak dalam menangani masalah lingkungan. Kebersihan dan keindahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Sebagai warga negara yang baik harus mengetahui apa yang menjadi hak, kewajiban, dan larangan terhadap lingkungan, sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kesadaran dan kepedulian setiap individu akan kebersihan lingkungan sangat diperlukan, karena limbah yang ada di sekitar kita cukup banyak dan bermacam-macam. Kita memilih untuk membuat produk dari limbah kardus dan ranting kayu. Kita menjadikan itu sebagai hiasan dinding dan vas bunga. Tujuan kami mengolah limbah dari bahan kardus dan ranting kayu adalah karena kami ingin mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekitar kita dan menciptakan sesuatu yang bernilai jual. Ingin mengembangkan kreativitas generasi muda, juga menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, tidak membawa penyakit karena penumpukan limbah yang berlebihan, dan juga menciptakan peluang bisnis untuk kami. Manfaat yang ada pada produk kami adalah menciptakan peluang bisnis dan meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, menghemat pengeluaran agar tidak membeli barang yang baru, dan membuat barang bekas dari limbah tersebut menjadi barang yang berguna. Saya di sini akan menjelaskan produk yang kami buat berbahan dasar limbah. Kerajinan oleh barang bekas yaitu salah satu kategori hasil prakarya oleh individu ataupun kelompok, di mana bahan-bahannya terdiri dari barang sisa atau limbah. Kerajinan barang sisa awal mula dikenalkan oleh Wenceslaus Makur. Beliau berasal dari Flores. Barang-barang sisa yang dijadikan kerajinan ini merupakan bentuk pemanfaatan, penghematan, dan gerakan untuk melestarikan lingkungan. Banyak orang yang membuang barang-barang sisa ke tempat sampah, padahal sebagian barang tersebut masih bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan barang sisa harus dilakukan, sebab selain untuk menghemat, kita juga telah merawat area lingkungan. Tak ada rotan, akar pun jadi. Begitulah bunyi dari peribahasa Indonesia yang mengandung moral dalam keadaan terpaksa. Kita harus kreatif untuk kerajinan dari barang sisa. Karena barang yang eksotis tidak hanya diciptakan dengan menggunakan alat atau bahan teknologi yang tinggi, akan tetapi kita dapat memanfaatkan barang bekas tersebut dengan cara yang sangat mudah. Karena barang sisa yang ada di lingkungan sekitar kita cukup banyak dan bermacam-macam, kita memilih untuk membuat produk dari barang sisa yang bahan utamanya dari kardus dan ranting kayu. Dan hasil akhirnya, kita menjadikan sisa tersebut menjadi vas bunga dan hiasan dinding. Sekian, terima kasih. Produk 1. Vas bunga. Siapkan alat dan bahan. Pertama, potong ranting dengan panjang 13 cm. Kedua, amplas ranting kayu yang sudah dipotong. Ketiga, olesi botol dengan lem. Keempat,
Tempel ranting pada botol. Tempel sampai semua bagian botol tertutup. Dan terakhir, hiasi vas yang sudah jadi dengan benang wol. Produk 2. Hiasan dinding. Siapkan alat dan bahan. Pertama, buatlah 2 lingkaran dengan diameter 17 cm dan 9 cm pada kardus. Kedua, potong sesuai garis. Ketiga, olesi lingkaran yang berdiameter 9 cm dengan lem. Keempat, tempelkan pada lingkaran yang berdiameter 17 cm tepat di tengah. Kelima, oleskan lem pada bagian yang tidak tertutup lingkaran berdiameter 9 cm. Keenam, lapisi kardus yang sudah terlapisi lem dengan benang wol. Ketujuh, buatlah gantungan pom-pom menggunakan sisa benang wol dengan ukuran panjang kanan dan kiri 10 cm dan bagian tengah 5 cm. Lalu, tempelkan pada bagian bawah belakang kardus. Kedelapan, tempelkan hiasan agar lebih menarik. Jangan lupa buatlah cantelan pada hiasan dinding tersebut. Terakhir, tempelkan koran untuk menutupi permukaan kardus yang berdiameter 9 cm. Oleskan lem pada cermin yang berdiameter 7 cm, lalu tempelkan pada kardus yang berlapis koran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.